Soal P3K Guru Kelas SD, Kompetensi Teknis Profesional PKN, dan kunci jawaban bagian ketiga. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif. D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Jawabannya adalah D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Pembahasannya, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar adalah pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Jawabannya adalah D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Pembahasannya, dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi, ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Soal berikutnya, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, Undang-Undang, Lembaga Pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik atau political will dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan belum bekerja maksimal. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, Undang-Undang, Lembaga Pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani HAM. Pembahasannya,
Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM. Kepres nomor 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Undang-Undang nomor 39/1999 tentang HAM. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua, dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM. Komnas HAM, KNPA, dan KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-Undang nomor 27/2004. Yang ketiga, dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM. Soal berikutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka, secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, E. Kesusilaan. Jawabannya adalah B. Kesopanan. Pembahasannya, kesopanan atau etiket lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara. Hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan, patokan, ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik ketentuan itu, terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket, sopan santun, atau tata krama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contoh-contoh norma kesopanan: yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Memakai pakaian yang pantas dan rapi. Dan jangan berkata kasar dengan orang lain.